Edo pun bercerita bahwa malam itu dia bertemu sama seseorang. Oke. Dia mengira seseorang itu juga bagian dari siswa lain karena masih menggunakan atribut yang sama. Dan lain-lain. Mungkin dari kelas lain kali pikirnya. Kan masih siswa baru antar satu sama lain belum banyak yang kenal nih. Nah, akhirnya dia yuk kesana, dia ikut bro. Lama-lama tuh kayak skip gitu loh bro, ceritanya begitu. Dan dia nggak menyadari, tahu-tahu balik-balik itu dia udah di rumah gitu rasanya. Salam jumpa di program Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, Golek Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Seperti episode-episode sebelumnya, kami Jenggotan tetap konsisten memberikan sajian cerita mistis untuk para pemirsa dan pendengar setia dari podcast Jengkeran, Ramutu, Golek Setan, yang dimana sekarang sudah episode, kita nggak tahu episode berapa karena emang syutingnya itu di stripping, dicecil, sehingga nggak sempat ngitung ini berapa. Cuman feeling saya ini sudah episode kira-kira 70-an, mungkin 70-an. Mungkin ya. Yang dimana kayaknya belum deh. Kayaknya udah sekitar 70-an. Karena kan di tanggal berapa ya? Ya sekitaran pertengahan Agustus. Kita tuh di YouTube sudah mencapai episode 65. Wow. Terus aku nanya teman-teman, ini masih ada berapa video nih yang belum tayang, kisaran belasan. Jadi mungkin hampir 80 bahkan. Yang dimana artinya sebentar lagi kita akan menuju episode 100, yang dimana kita akan spill dikit bahwa akan ada persembahan spesial di episode ke-100. Maka dari itu tungguin aja dengan cara di subscribe channel podcast Jenggotan, entah itu di YouTube, Noise, dan juga di Spotify. So langsung saja untuk cerita kali ini, Anda akan share apa ini ke teman-teman pemirsa dan pendengar podcast Jengkeran, Ramutu, Golek Setan. Dikisahkan pada suatu hari, nggak gitu juga sih. Udah kayak cerita apa aja. Enggak, ini kejadian ini diceritakan oleh salah satu teman. Iya kan? Mungkin dia nyeritain kakaknya kali ya. Oke. Kakaknya pernah cerita, dia bilang, abangku pernah cerita dulu. Di salah satu kota di Jawa Timur, dia tinggal di Gresik. Gresik. Jadi di salah satu sekolah di Gresik, abangnya tuh sekolahnya di situ. Nah, si abangnya ini cerita di saat masa-masa sekolah, kejadian sekitar mungkin tahun 2000-an. Tua ya abangnya? Awal abangnya. Itu SMA bro. SMA, ya. Berarti sekarang dia udah om. Udah Om, halo om. Iya, omnya. Dia cerita kalau misalnya nanti untuk nama-namanya Semen ganti mas ya. Oh iya siap. Tapi ceritanya tak ceritain. Akhirnya sebut saja ini abangnya namanya Rudi. Om Rudi. Di waktu itu Rudi ini baru saja lulus SMP bro. Dan akhirnya mendaftarkan diri ke salah satu sekolah di Gresik. Ya. Salah satu sekolah di Gresik. Wajar dong ketika sekolah masih baru, benar-benar siswa baru. Ada namanya kegiatan penyambutan siswa baru. Iya, masa orientasi siswa. Selama beberapa hari dan ditutup biasanya 1 minggu, 3 hari di sekolah. Kebetulan mungkin culture-nya di sekolahnya seperti itu. Dan di pekan terakhir, di 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir itu ada kegiatan kemah bro. Yang diadakan di kota Mojokerto. Ya mungkin saya nggak tahu tepatnya di mana di kota Mojokerto. Yang jelas di hutan-hutan gitu dia ceritanya. Saya nggak tahu tepatnya di mana. Mungkin bisa di Pacet kayak Celaket atau mungkin di Trawas ya, kita kan nggak tahu.
Nah, akhirnya kegiatan pun dilakukan di sana. Minta izin orang tua dan sebagainya sudah. Ya seperti kegiatan-kegiatan camping pada umumnya, pasti kan ada kegiatan-kegiatan seperti jelajah alam dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, diisi materi-materi ketangkasan kalau zaman dulu ya kan, kerja sama tim. Ya kalau mungkin sekarang outbound itu ya namanya. Ya kalau mungkin zaman sekarang namanya outbound, zamannya Om Rudi namanya ketangkasan, terus zaman 90-an namanya Benteng Takeshi. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi Rudi jalan terus ayo manis. Iya, ayo manis. Doakan aku ya. Aduh, yang mulia. Gagal lagi. Ingat. Berapa peserta tersisa? Oh iya. Itu juga. Perlu diketahui ternyata Rudi ini yang siswa baru dia punya teman itu namanya Edo. Edo ini terkenal ada kan siswa yang usil, jahil ya kan. Suka melanggar aturan-aturan yang udah dibikin pemerintah enggak lah, panitia lah ya kan, itu kegiatan sekolah. Edo gitu. Anda anak buah DNID atau gimana Edo kok melawan pemerintahan? Enggak gitu Nah lanjutkan. Lalu kegiatan itu dilalui dengan sangat amat lancar. Oh lancar. Lancar saja bro. Saya kira sudah ada hantunya di situ. Oh ini nggak tahu ada hantunya apa enggak. Tapi yang jelas nggak tahu berhubungan sama hantu apa enggak. Tapi yang jelas ini cukup menurut saya membagongkan gitu loh. Kenapa tuh? Nah di kegiatan terakhir di acara itu di malam terakhir kan itu 3 hari kan kegiatannya. Oh iya. 3 hari tak. Di malam terakhir itu kan ada kegiatan biasalah penutupan, ada api unggun, ada pentas seni kecil-kecilan ya kan, sambil menghibur teman satu sama lain bergantian. Nah di situ tuh Rudi sama Edo ini duduk sebelahan bro. Oke. Sambil menikmati hiburan, kopi yang sudah dibagikan sambil ngopi-ngopi. Iya ada panggung gembira. Masa panggung kesedihan bro? Ada itu. Oke panggung gembira. Di tengah-tengah acara si Edo ini semacam bosenin banget sih acara gini. Oke. Yuk men, Rut cabut yuk. Ayo cabut aja kita. Kemana gitu kayak nanggung nih. Namanya nakal kan, dia jadi bandel gitu kan, usil. Udahlah kita mojok aja sana berdua. Tanggung nih sekalian ngambil rokok di tenda. Udah tahu kan nggak, namanya siswa sekolah kan nggak biasanya nggak boleh ngerokok kan. Iya betul. Nah bandel gitu dia ngerokok dia. Akhirnya si Rudi pun yaudah deh ngikut dia. Cuman karena Rudinya yang memangnya awalnya nggak bandel, jadi udah coba aja. Akhirnya mereka mojok tuh di agak kejauhan ya kan, sambil liatin camping ground dari jauh ya kan, ngerokok dia sama si Rudi. Udah coba aja. Rudi awalnya menolak mau juga ya kan. Sembari melihat camping ground, kegiatan di camping ground itu dari kejauhan, mereka ngopi sambil merokok di situ, dienak-enakin. Sampai pada akhirnya Rudi ini merasa bahwa udahan deh, yuk balik yuk gitu. Rokok juga udah habis dia kan, balik yuk. Si Edonya nolak, nggak, aku di sini aja. Serah lu deh. Kan akhirnya gitu kan, terserah lo deh, nggak tahu lo deh tewel apa lo deh apa ya kan. Akhirnya si Rudi pun kembali lagi ke camping ground dan meninggalkan Edo sendiri. Oke. Ya kan? Sampai pada hampir tengah malam kegiatan pun selesai dan ditutup acaranya. Semua pada balik ke tenda untuk istirahat. Dan anehnya bro, ketika Rudi masuk ke tendanya, yang which is mungkin bersama teman-teman yang lain ya kan, biasanya dicampur, ada yang cowok cewek gitu. Dia merasa kok loh Edo nggak ada di tenda. Apakah dari tadi dia nggak, emang beneran nggak balik gitu ya? Iya kan. Waduh, dia mulai ngerasa nggak enak. Waduh, akhirnya dia
udahlah tidur aja dulu. Di tengah-tengah tidurnya dia kepikiran nih, kok nggak ada orang masuk lagi ya, sambil nunggu-nunggu gitu kan. Akhirnya dia keluar dari tenda itu. Di luaran ada panitia yang jaga gitu kan. Ada lah panitianya. Akhirnya di luar dia nengok sana kemari, Edo tuh tetap nggak ada di situ. Cari-cari dia sekeliling tenda. Sampai dipanggil dia sama panitianya. Udah pasti lah, maksudnya ada anak baru keluar tenda malam-malam kan. Yoi. Panitianya OSIS. Iya mungkin ya. Iya, kalau acara MOS tuh panitia banyak biasanya kalau kemah itu. Ada OSIS, Pramuka, campur lah pokoknya. Tim SAR, Brimob, Densus 88. Anjay. Banyak. Iya. Nah, lalu akhirnya dipanggil lah si Rudi sama panitia. Woi, kamu ngapain? Udah waktunya istirahat ini. Ini kak, apa namanya? Ada satu temen yang belum balik ke tenda, mungkin di toilet kali kak. Udah kamu tunggu sini aja, aku yang ke toilet. Oke. Wajar kan? Cari toilet nggak ada. Nggak ada, jangan bohong kamu. Beneran, siapa namanya? Ini kak Edo. Akhirnya dicek, tenda-tenda dicek. Mungkin tidur di tenda lain kali. Oh iya. Cari nggak nemu bro. Sampai akhirnya panitia mulai bingung nih. Wih, ada satu yang hilang ini siswanya. Dan lain-lain. Rudi nggak berani cerita dong. Karena dia kan tadi juga ikutan kabur sebenarnya. Namanya siswa baru kan kelas 1. Kalau aku bilang tadi tuh dia di sana kan ketahuan dulu berarti. Pasti diinterogasi. Ini si anak yang hilang ini terakhir bareng siapa? Dan gimana gitu kan. Akhirnya dicari sampai lewat tengah malam dan dibantu beberapa siswa-siswa yang mungkin masih melek gitu. Nyari-nyari, manggil-manggil Edo nggak nemu. Sampai lewat tengah malam, akhirnya Rudi pun memberanikan diri bilang, terakhir itu dia pergi ke arah sana kak, nunjuk ke arah di mana ini saya lihat dia tadi ke sana. Di tempat dia tadi nongkrong sendiri itu. Yang, ke situ ya. Yaudah kita cari ke sana. Akhirnya Rudi pun ikut. Nggak apa-apa kak, aku ikut, tak bantuin gitu kan. Bantu. Dan Rudi itu jelas jalannya menuju ke tempat di mana dia duduk tadi sama Edo. Sampai di situ bro, ternyata Edo nggak ada bro. Kemana dia? Nggak tahu. Oke, terus. Dan pencarian masih dilakukan. Sampai mungkin sekitar pukul 2-an lah ya. Udah sampai dini hari. Akhirnya panitia pun menyerah. Menyerah. Iya, menyerah. Mengingat Edo ini kan suka usil. Ya kan. Ini pasti ngusilin ini anak ini. Sengaja nih gitu kan. Udah tidur, nanti kita lanjut cari, ntar paling dia kalau emang begadang sendiri, kalau emang balik ke tenda pasti ntar balik ke tenda gitu kan. Tidurlah mereka. Pagi pun tiba. Bangun, senam. Dan ternyata Edo tetap nggak ada. Waduh. Si Edo kemana nih? Akhirnya kegiatan senam pun tidak jadi dilaksanakan. Karena pas absen nyariin satu anak yang hilang, katanya hilang gitu ya. Iya, begitu masih dicari nggak ada. Akhirnya kegiatan senam diteruskan. Namun nggak semua siswa ikut. Ya mungkin yang cewek-cewek gitu kan. Sebagian yang cowok-cowok diminta sama panitia dan juga beberapa guru pendamping itu mencari Edo bro. Mencari sekeliling camping ground, jalur-jalur trek yang kemarin dilalui, segala macam dicari, nggak ada sampai siang hari. And you know, Edo ketemu di mana? Di mana dia? Di tempat dia duduk semalam. Padahal dicari nggak ada kan? Iya, di spot itu malamnya dicari sampai dini hari nggak ada. Di tengah-tengah siang hari, pas timnya itu nyari, tahu-tahu ketika nyamperin tempat itu lagi ternyata Edo duduk di situ. Lagi duduk ya? Iya. Terdiam dengan tatapan kosong, ditanya nggak jawab, nggak ngomong sama sekali udah. Sampai akhirnya diajak balik.
mau nggak mau kan karena itu hari terakhir dievakuasi ke tenda. Dievakuasi ke tenda, dikasih makan, kasih apa, tapi tetap nggak ngomong dia. Waduh, tatapannya tuh kosong. Sampai pada akhirnya kembali lagi ke kota asal. Kamu balik ke Gresik ya? Iya. Sampai di sana pun bro, si Edo ini tetap nggak mau ngomong. Dan tatapan matanya tetap kosong. Si teman-temannya itu berangkat ke Mojokerto naik apa? Iya naik kendaraan lah. Naik bus atau? Mungkin bus mungkin ya. Anggap aja naik bus. Uh-uh. Terus kan Edo sepanjang perjalanan sampai dari Mojokerto ke Gresik kan diem aja. Iya. Yang kasihan tuh teman sebelahnya. Iya. Di mana sekitar kurang lebih ya mungkin satu bus berapa orang 4 itu kan? sampai 3 sampai 4 jam ya Mojokerto Gresik ya? Iya 3 jam lah. 3 jam. 3 jam. Duduk sama orang lempeng itu gimana sih? Iya itu dia. Tapi kayaknya mungkin kalau duduk sama orang Lempeng sih nggak mungkin Edo diperlakukan lebih spesial ya, mungkin duduk di depan bareng sama panitia karena mungkin taruh bagasi mungkin. Itu dia. Tapi tetap sampai balik itu dia tetap nggak ngomong bro. Dan ditanyain tuh maksudnya kenapa? Iya nggak jawab dia. Membisu dia sampai diantarkan ke rumahnya dan lain-lain. Edo yang biasanya suka ngomong, usil, jahil, itu mendadak jadi orang yang berdiem, tatapannya kosong gitu. Marah juga enggak, diajak ngomong juga enggak. Cuman kalau disuruh makan dia ya makan normal. Oh iya. Makan. Ntar udah makan, diem lagi, suruh minum. Udah balik diem lagi. Itu sampai sekitar 2, 3 atau 4 harian. Akhirnya dia pelan-pelan mulai bisa ngomong, mulai ini diajak ngobrol, mulai kembali kayak orang normal, cuman lambat gitu loh, slow. Tapi udah mau ngomong, udah mau apa. Di hari ke-5, ke-6 itu baru ditanyain, dia baru bisa menjelaskan. Yeah. Apa yang terjadi malam itu dan sebagainya. Sampai akhirnya Edo pun bercerita bahwa malam itu dia bertemu sama seseorang. Oke. Dia mengira seseorang itu juga bagian dari siswa lain. Karena masih menggunakan atribut yang sama. Dan lain-lain. Mungkin dari kelas lain kali pikirnya. Kan masih siswa baru, antar satu sama lain belum banyak yang kenal nih. Nah akhirnya dia yuk kesana, dia ikut bro. Ketika dia ikut di tengah perjalanan itu, dari situlah dia mulai merasa kayak aku dibawa kemana sih. Lama-lama tuh kayak skip gitu loh bro, ceritanya begitu. Dan dia nggak menyadari, tahu-tahu balik-balik itu dia udah di rumah gitu rasanya. Oh, dia justru menyadarinya loh ini udah di rumah gitu ya. Iya. Berarti selama dia kembali ketemu di siang hari sampai 1 hari, 2 hari, 3 kayak hari, orang amnesia, you know. Itu skip itu sampai 4 hari berarti kurang 4 harian. Ceritanya cuman gitu doang dia. Ketika dia di ini katanya cuman diajakin jalan, nggak tahu kemana, dia ngikut aja. Mungkin ini dapat partner asik nih. Karena si Rudy tadi kan nggak mau kurang ikut. Asik, ya? Iya, balik duluan kan. Akhirnya gitu. Setelah diajak ngikut, tahu-tahu dia tuh kayak skip gitu loh. Dan nggak sadar dia kemana. Gak ada yang tahu itu orang siapa. Ya lagi pula ngapain gitu si Edo itu kan dia sudah ada di tempat persembunyian kan ibarat kata begitu. Terus diajak oleh seseorang yang tidak dia kenal sebetulnya menuju ke tempat yang lebih tersembunyi lagi. Maksudnya ngapain dia mau gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya nih saya atau Anda gitu melipir atau ya melipir lah dari perkemahan ketemu tempat persembunyian terus diajak lebih sembunyi lagi kan, ngapain di sini aja gitu. Di sini aja udah nggak ketahuan kan, refleksnya gitu. Namanya juga Edo. Merasa mungkin diajak jangan di sini nggak seru atau gimana ya. Namanya diajak, mungkin dia udah kena hipnotis atau apa ya, nggak tahu juga. Tapi yang jelas gitu. Makanya
diketemukannya kan siang tuh dia, tengah hari, dan duduk di situ bengong, nggak ada tatapan yang gimana-gimana. Itu ceritanya si Om Rudi ke teman saya. Jadi berawal. Jadi ya menurut saya unik juga itu. Iya. Boleh. Saya bilang gitu. Tak ceritakan deh. Gitu. Ya sebetulnya antara ini kita bicara perspektif, kita bicara POV. Antara POV-nya si Edo sama POV-nya orang-orang di sekitar Edo yang menjumpai Edo itu diem selama beberapa hari. Kayaknya tuh lebih serem POV-nya yang orang-orang sekitarnya Edo. Karena kan Edo kan cuman diajak terus skip. Cuman gitu doang. Tapi orang-orang yang di sekitarnya tuh kayak lihat Edo tuh diem, tatapan kosong, terus ya makan cuman kayak tidak orang beraktivitas ya, kayak orang mayat hidup kayak gitu. orang yang ngalamin stres berat gitu loh bro. Dia ya udah diajak sekolah, dianterin, pokoknya apa segala macamnya sampai matahari itu gitu. Waktunya makan dia nggak tahu kapan harus makan, sehingga makan harus disuruh. Sekolah juga harus justru sekolah dianterin, tempat duduknya mana dianterin, kayak gitulah pokoknya selama 4 hari. Kayak orang hilang ingatan dan nggak tahu harus ngapain gitu. Kayak orang kena stres berat gitu loh bro. Cuman akhirnya bisa balik gitu. Ya syukurlah kalau misalnya Edo sekarang udah balik. Edo sekarang udah balik. Terus ya Edo sekarang udah jadi om kan dia, maksudnya sudah baik ya, everything is good, walaupun sempat ada kejadian aneh yang dialami di Mojokerto. Tapi ketika tak tanyain Om Indonesia gimana, baik-baik aja, udah biasa normal ya kayak gitu orangnya. Cuman dia nggak nyangka kalau dia tuh mengalami seperti itu. Dia tuh antara dia sendiri si Om Edonya tuh antara percaya nggak percaya gitu. Masa sih gitu. Saya ingatku ya aku wis ini tahu-tahu udah di rumah, mungkin dia pingsan atau apa gitu pikirannya. Ya itu tadi cerita yang di-share oleh Om kita, yaitu Om Edo dan juga Om Rudi. Terima kasih Om atas cerita yang dibagikan ke pemirsa Jenggotan. Terima kasih sudah dibacakan ceritanya, dan untuk teman-teman semua yang pengen nge-share cerita mistisnya kepada kami, yang bila mana itu pasti akan kami bawakan di podcast Jenggotan. Silahkan kirimkan cerita Anda melalui direct message di Instagram kami di @jenggotan_podcast. Kami tunggu kiriman cerita Anda. Yuk, sampai jumpa.